berjumpa lagi dengan Mas Rianto dalam pembelajaran komputer. Pada kesempatan hari ini kita akan lebih lanjut lagi membahas tentang MS Excel. Terutama untuk hari ini kita akan bicara tentang operasi matematika dan fungsi statistik. Baik anak-anak, silakan simak videonya baik-baik. Operasi matematika, tentu kita sudah mengetahui, anak-anak sudah tahu ya tentang operasi matematika. Misalnya ada penjumlahan, pengurangan, perkalian, bagian, dan pangkat. Ingat lambang dari masing-masing operasi matematika, karena itu penting sekali dalam Excel yang akan kita bahas hari ini. Dan juga ada fungsi statistik. Itu ada nanti kita akan belajar tentang zoom, itu untuk menjumlah total. Kemudian ada average atau average, itu untuk mencari angka nilai rata-rata. Kemudian ada max, itu untuk mencari nilai tertinggi. Ada min, itu mencari nilai terendah. Dan ada count itu mencari banyaknya data. Ya, ini beda dengan zoom. Zoom itu jumlah, kalau count itu mencari banyaknya data. Oke, kita akan mulai dari penjumlahan dulu. Penjumlahan, apa itu penjumlahan? Apa yang perlu kita perhatikan dalam setiap operasi perhitungan? Kita tidak menuliskan angka di sini, ingat ya. Tetapi kita akan menuliskan alamat sel data tersebut. Ingat, ini berbeda dengan matematika seperti biasa. Kalau kalian itu di matematika langsung nulis angka-angkanya, tetapi kalau di Excel kalian menulis alamat sel. Ingat, sel. Oke. Nah, langkah-langkah seperti berikut. Nah, klik sel, lalu ketik rumus, misalnya datanya di A5 plus B5 dan seterusnya sampai data yang ingin kalian jumlah. Ingat, dalam penulisan rumus tidak diberi jarak atau spasi. Kemudian setelah kita ketik rumus operasinya, baru kita tekan enter. Ya, kita sudah nulis rumusnya A5 plus B5 dan sampai sel yang ingin kita jumlah baru kita klik enter. Sebagai contoh, sebagai berikut. Nah, dalam seperti yang kalian lihat dalam tabelnya itu ada Afgan, Agnes, Juwita sampai pada Hakim. Nah, di situ ada nilai-nilai yang ingin kalian jumlah. Nah, di sini ada mereka ada di sel A5, B5, C5, D5 dan seterusnya sampai Hakim. Nah, itu kalian tulis rumusnya, kemudian kalian pencet enter. Bisa juga seperti ini contoh yang lain. Nah, daftar matematika kelas 6. Kalau tadi ke samping, kok sekarang ke bawah. Bedanya seperti itu. Prinsipnya sama. Ingat, kok sekarang nilainya ada di C. Kolom C dengan baris yang berbeda. Nah, misalnya C5 plus C6 plus C7 dan sampai Hakim. Seperti itu terus sampai jumlah yang ingin kalian jumlahkan, nilai yang ingin kalian jumlahkan, kemudian pencet enter. Oke, lanjut kepada pengurangan. Nah, dalam operasi pengurangan caranya sama dengan operasi penjumlahan. Hanya saja rumus operasinya diubah menjadi min. Kalau tadi plus dan penjumlahan, sekarang min. Ingat, tanpa spasi. Contohnya ini ya, misalnya kolom A 3 kurangi kolom B 3 dikurangi kolom C 3. Itu sel ya, ingat ya, sel ya. Jadi ketika kalian sudah mengklik itu sampai pada sel yang ingin kalian kurangi, baru pencet enter. Nah, seperti itu. Itu adalah hasil akhirnya. Ya. Lanjut. Perkalian. Nah, untuk rumus perkalian tidak berbeda hanya dengan rumus penjumlahan dan pengurangan. Hanya sekarang memakai tanda bintang. Oke, contohnya seperti ini. Nah,
Spectra English College mempunyai siswa 56 siswa. Iuran tiap-tiap siswa sebesar 50.000. Maka jumlah iuran siswa 1 bulan 56 kali 50.000. Lalu bagaimana mencari jumlah iuran siswa dalam 1 tahun? Kita lihat. Nah, dalam kolom tersebut itu ada jumlah siswa dengan iuran. Kalian lihat, total 1 bulannya itu berarti adalah 56 siswa dikali 50.000. Nah, 56 siswa dikali 50.000. Ingat, tandanya itu memakai tanda bintang. Dan selalu diingat, sebelum memasukkan rumus harus ada tanda sama dengan. Nah, dari tabel di atas dapat kita lihat banyaknya siswa terletak pada sel A6, sedangkan besaran iuran itu pada sel B6. Untuk mencari total iuran dalam 1 bulan adalah sebagai berikut. Nah, pertama klik sel C6. Kemudian masukkan rumus seperti ini ya, misalnya sama dengan A6 tanda bintang atau kali B6, lalu klik enter. Sedangkan untuk total iuran siswa per tahun ada sebagai berikut. Pertama, klik D6. Kemudian masukkan rumus seperti ini. C6 dikali atau tanda bintang 12. Karena dalam 1 tahun ada 12 bulan. Lalu klik tombol enter. Makanya hasilnya akan seperti ini. Lihat baik-baik ya. Oke. Catatan di sini adalah yang perlu kalian perhatikan, setiap rumusnya jangan lupa seperti misalnya katakan tadi, jangan lupa tanda sama dengan dan masukkan angka, dan ingat tidak boleh ada tanda titik atau koma. Pembagian. Nah, seperti rumus sebelumnya, penulisannya sama, perbedaannya hanya terletak pada rumus pembaginya. Nah, dalam rumus pembagian menggunakan garis miring sebagai bentuk pembaginya, rumus pembaginya. Contohnya seperti ini ya. Bimo mempunyai 24 buah pensil yang perlu saja dibeli di toko Maju Terus Jaya. Rencana Bimo pensil tersebut akan dibagikan sama rata kepada adik-adiknya. Sedangkan Bimo mempunyai 3 adik atau 3 orang ya. Maka setiap adik Bimo mendapatkan, rumusnya adalah 24 dibagi 3 sama dengan 8 pensil ya. Tapi ingat kita di MS Excel seperti ini jadinya. Perhatikan baik-baik. Jadi kita buat tabel. Nah, sedangkan jumlah pensil itu ada di B4 atau sel B4. Kemudian jumlah adik Bimo ada di C4. Makanya rumusnya adalah B4 dibagi atau garis miring C4. Oke. Ingat, ini rumus pembaginya. Dan ini adalah hasilnya. Nah, hasilnya adalah 8. Oke, lanjut sekarang pangkat. Nah, untuk pembuatan rumus pangkat pada MS Excel dengan menggunakan simbol seperti yang sudah kalian lihat, itu adalah tanda panah ke atas, itu adalah simbol pangkat. Sebagai contoh adalah sama dengan B2 tanda panah ke atas 2 atau sampai dengan tanda panah ke atas 6 dan seterusnya sesuai dengan tabel data yang ada untuk menekan tanda pangkat. Kita lihat ya. Nah, di mana? Nah, tanda panah adalah di tombol mana tuh? Nah, tombol, kita tekan tombol shift ya. Jadi jangan dilepas ya. Oke, kemudian ingat ya, shift 6
kalian klik Shift 6, maka akan muncul tombol yang itu, tanda panah ke atas ya. Akhirnya pencet Enter. Nah, sebagai berikut, perhatikan baik-baik. Nah, itu ada nilai 3, 4, 5, 6, 7, sampai 8. Sedangkan di kolom C dan D, E itu adalah pangkat yang ingin dibuat. Nah, misalnya C2 itu adalah pangkat 3, pangkat 2, dan seterusnya. Kalau D ya 3 pangkat 3. Nah, nanti gimana hasilnya? Kalian coba cari sendiri ya untuk mencari hasil pangkat 2. Nah, sebagai berikut. Klik sel C3, kemudian masukkan rumus seperti yang kalian lihat, kemudian tekan Enter. Nah, seterusnya, kemudian klik C4, lakukan yang sama, kemudian klik C Enter ya. Nah, untuk pangkat 3 hampir sama, dekat sel D5, kemudian masukkan rumus, dan akhirnya seterusnya D6, masukkan rumus seperti yang di layar kaca kalian, kemudian pencet Enter. Nah, dan seterusnya untuk pangkat 4 sama prinsipnya, hanya diganti dengan di belakangnya ada 4 ya. Nah, seperti ini. Nanti coba kalian belajar untuk memakainya ya. Seperti itu contohnya. Yang ada di layar kaca itu Mister hanya sedikit saja memberikan clue atau memberikan jawaban. Nanti silahkan anak-anak untuk mencoba sendiri di rumah. Oke. Hari ini kita membahas tentang operasi matematika saja dulu. Untuk minggu depan kita akan belajar statistiknya ya, tentang zoom, average, dan segala macam yang berhubungan dengan Excel. Oke, baiklah anak-anak. Jaga terus kesehatan, stay at home, dan sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya. Bye-bye. Tuhan Yesus memberkati kalian semuanya.